Kekecewaan mendalam dirasakan Aditya Sugiarto Prayitno, Direktur Keuangan PT BSM yang menjadi korban dalam kasus ini. Selain tersangka utama Igo Herianto, belum juga ditangkap, korban mengeluhkan macetnya pengiriman surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP selama berbulan-bulan. Lambannya pergerakan Polrestabes Surabaya dinilai kontras dengan instansi lain. Tersangka Igo saat ini justru tengah diburu Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, terkait kasus dugaan korupsi ore nikel ilegal tahun 2023. Kejati Sultra bahkan telah bergerak agresif dengan menggeledah kediaman tersangka di Makassar. Yafet Kurniawan, kuasa hukum, kami sudah berkoordinasi ke wilayah Sulawesi untuk menelusuri jejak tersangka. Kami berharap polisi di Surabaya bisa membangun sinergi yang lebih solid dan bergerak cepat agar perkara ini memperoleh kepastian hukum yang transparan. Perkembangannya masih sama dari yang selama ini kita dapatkan, ya perkembangannya sampai detik ini kan tersangka ini belum dapat ditemukan. Kita sudah berupaya untuk juga terjun ke Kendari, terjun ke Makassar untuk membantu pencarian sampai dengan biaya mandirinya kita. Cuman ya kelihatannya tersangka ini tidak mau ditemukan atau memang sengaja ada pihak-pihak yang menyembunyikan mungkin. Jadi ya masih belum ditemukan sampai sekarang. Tapi terus terang ya kita juga lihat upayanya kepolisian untuk nyari kok sampai detik ini kok ya kurang ya. Sampai sekarang kalau memang mau dicari kan ya pasti orang anak muda, crazy rich kayak gini, masa nyari orang kayak gini aja nggak bisa gitu loh. Nah kita yang pertanyakan ini gimana sih sebenarnya polisi ini untuk nanggepin kasusnya kita ini apa sih sebenarnya? Ini udah mau ulang tahun yang ketiga tahun nih, tapi sampai sekarang sudah ditetapkan tersangka, juga udah dari DPO, sampai detik ini juga nggak ketemu. Padahal orangnya bisa ngelakuin gugatan, bisa ngelakuin upaya hukum kasasi, bisa ngelakuin mungkin ya. Alasan polisi ya, Pak? Masih dicari, belum ditemukan. SP2HP juga tetap nggak ada perkembangannya cuman saya rasa cuman copy paste doang. Di perkembangannya ya cuman aktif. Ya, kalau sekarang ya sekarang kita diblokir Bu, gitu loh, dikunci. Cuman kalau kita lihat dari saudara-saudaranya ya masih aktif, orangnya masih ada, gitu. Artinya bebas berkeliaran di luar ya? Bebas, masih bisa kerja, masih bisa nambangnya padahal nambang barang ilegal Bu. Mungkin ada upaya untuk melaporkan penyidik ke Propam. Kita sudah kemarin sempat mengajukan Dumas ya ke Polda. Cuman ya kita juga kalau mengajukan Dumas ini nanti penyidiknya juga merasa kita ini sudah mencari kok, kita ini kok masih didumaskan. Sempat kita juga merasa ke penyidik itu kayak gitu. Cuman gimana ya? Terus terang saya kok nggak yakin sama kinerjanya kepolisian itu selalu kayak Wis nanggung. iya, nggak kelihatan upayanya. Kita kan kelihatan kan, kalau misalnya mau nangkep orang, ya datang kayak dilihat ke sana kayak atau apa. Lawang ini ngantar surat aja, kita ngantar surat. Surat pemberitahuan untuk permintaan bantuan bawa ke Polda Makassar atau ke Polda Kendari aja kita yang nganterin. Nah, polisi ini gimana? Padahal mereka satu institusi ya. Ya mungkin. Nggak, antara Polda sama ini kan sama-sama institusi Polri gitu. Ya mungkin. Ya mungkin harus balik ke tupoksinya masing-masing ya. Kalau misalnya polisi harus tegakin hukum ya. Artinya berarti ini lip service aja yang dilakukan oleh pihak kepolisian, iya, bukan terus aksi yang nyata. Iya. Kalau enggak ini udah berapa lama kasus? Laporannya berapa? Ini 2025 DPO-nya. Sekarang sudah bulan Juni 2026. Kasusnya berapa? Laporannya ini mulai 2024 sampai sekarang. Udah mau ulang tahun. Ini aja kita yang mengatakan. Sebagai kita mintain terima. Seperti itu.
Oke. Perkembangan kasus perdataannya yakni dari PT Gio Nikel Nusantara ini, klien kami PT Bima Sakti Mineral yang diwakili oleh Bapak Aditya ini telah memenangkan perkaranya, di mana PT Gio ini mengajukan gugatan ya mineral, di mana gugatannya ini diwakili oleh Herlina Mustafa selaku saudara dari Igo sekaligus sebagai direktur PT Gio Nikel ini menyatakan bahwa Herlina selaku direktur ini menyatakan bahwa mempunyai hubungan kerjasama dengan PT Bima Sakti Mineral, di mana kerjasama ini telah merugikan klien kami, sehingga klien kami melaporkan ke pihak kepolisian karena ditipu dan digelapkan dananya sebesar 15 miliar oleh saat itu oleh PT Gio Nikel Nusantara. Nah, dalam hal ini diwakili oleh Herlina Mustafa ini. Namun gugatannya di tingkat PN ditolak, gugatan PT Gio Nikel Nusantara ditolak. Kemudian dia banding pun putusan PN dikuatkan, dan sekarang PT Gio Nikel ini mengajukan kasasi terhadap PT Bima Sakti Mineral dengan alasan bahwa telah dikriminalisasi oleh PT Bima Sakti Mineral diwakili oleh Pak Aditya dalam hal kaitan melaporkan tindak pidana itu. Sementara putusan perdata menjelaskan bahwa adalah hak bagi setiap warga negara untuk melaporkan dugaan tindak pidana kerugian yang dialaminya. Jadi Herlina ini sangat aktif, dia mengetahui semua yang dilakukan oleh PT Gio Nikel Nusantara ini dan berdampak pada kerugian dari perusahaan klien kami PT Bima Sakti Mineral ini, dan itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum yakni secara pidana, yakni menipu dan menggelapkan. Bunyi putusannya apa di situ? Ya, bunyi putusannya adalah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian putusan PT menguatkan putusan PN. Dan juga ada terkait dengan kepolisian, sampai sekarang kami sudah beberapa bulan ini tidak menerima SP2HP, dari penyidik mengenai perkembangan perkara ini. Sebab itu klien kami itu jadi resah, ini dikerjakan atau enggak pelaporan ini. Selaku abdi masyarakat, pihak kepolisian kami meminta untuk lebih serius lagi dalam menangani perkara ini, dan kami sudah sempat ke Sultra, sudah sempat ke Sulsel juga terkait dengan koordinasi perkara Igo ini. Namun pihak sana mengaku, pihak Polda mengaku belum menerima suratnya, permintaan bantuan untuk mencari Igo itu belum ada dari Polres, sehingga kami yang harus membuat permohonan. Harusnya sejak tahun 25 itu surat dikirim, hanya bunyi suratnya saja, tetapi nggak pernah ada catatan surat di sana. Ya, ini hanya suratnya aja ditulis dikirim ke Polda Sulsel. Kenyataan Polda Sulsel nggak ada catatannya telah terima surat dari Polres itu tahun 25, baru kami tahun 26 jadi tahu. Selama ini belum pernah ada permintaan bantuan pencarian, sehingga baru dicari itu. Kemarin kita sudah ketemu pihak penyidik di sana, kita minta tolong untuk bantu untuk mencari juga. SP2HP-nya SP2HP ini terakhir bulan apa? Terakhir SP2HP sekitar 4 bulan yang lalu. 45 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Artinya sebagai kuasa hukum dengan sampai saat ini belum ditemukan DPO itu, DPO ini bagaimana Bapak?
yang ingin disampaikan pada aparat kepolisian gitu, Polrestabes Ya, Surabaya? kami meminta untuk lebih serius lagi mencari ya Igo ini, karena tanda-tandanya tidak serius itu keluarganya juga nggak dipanggil, istrinya juga nggak dipanggil, tahu keberadaan keluarganya, entah ayahnya Igo, entah mertuanya, entah istrinya, mereka tahu keberadaan tapi tidak dimintai keterangan. Nah, harusnya penyidik itu juga meminta keterangan keluarga terdekat seperti Herlina yang menggugat ini. Itu Herlina pun tidak pernah dipanggil dalam pemeriksaan di mana saudaranya itu. Padahal di sini polisi juga tergugat. Padahal polisi selaku tergugat, Herlina pun tidak dipanggil dalam pemeriksaan. Kami jadi curiga ada apa ini sebetulnya. Ini kan Kuasa hukum menegaskan, tidak ada alasan lagi bagi penyidik untuk menunda proses pidana. Gugatan perdata yang sempat diajukan perusahaan tersangka terhadap PT BSM, telah resmi ditolak pengadilan negeri dan dikuatkan di tingkat banding. Hingga saat ini tim redaksi masih terus berupaya mendapatkan klarifikasi dari Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, terkait kendala lapangan dan transparansi penanganan perkara ini. Kini bola panas berada di tangan penyidik Polrestabes Surabaya, untuk membuktikan komitmen penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.